Hai viewer, dimanapun Anda berada, saya doakan Anda sehat, berkah umur, dan lancar rezekinya. Jumpa kembali dengan saya, Bang Yudi, orang alim yang ingin berkarya. Kali ini Bang Yudi akan merekap alur film Transporter yang dibintangi oleh sepupu dekat saya, Bang Jason Statham. Tanpa basa-basi, langsung saja simetriskan celana pacar, angkat bokongnya tinggi-tinggi, dan cek diskon. Film ini berawal dari seorang mantan tentara yang beralih profesi menjadi sopir taksi online bernama Frank. Dengan mobil BMW yang sudah dimodifikasi, ia menuju sebuah bank untuk menjemput orderannya. Siapakah yang mengorder? Kita saksikan. Ternyata yang mengorder jasanya adalah 4 perampok bank yang langsung masuk ke dalam mobilnya. Lalu Frank berkata, kesempatan hanya 3 orang saja yang akan ia antar. Kemudian perampok tersebut menodongkan senjata ke arah kepala Frank. Frank juga menjelaskan kalau ia mati, mereka semua gak akan lolos karena mobil yang ia kendarai menggunakan kode. Terpaksa mama perampok tersebut menembak satu kawannya. Lalu Frank menjalankan mobilnya. Terjadilah kejar-kejaran antara mobil Frank dengan mobil polisi. Saat tiba di jembatan, mobil Frank berhasil dikepung oleh polisi. Berbekal kemampuan dari film sebelumnya yang berjudul Italian Job, Frank melompatkan mobilnya ke mobil pengangkut. Dengan begitu ia bisa meloloskan diri. Kemudian Frank mengantar mereka ke tempat tujuan, namun perampok itu memberikan uang lebih agar dia diantar ke tempat lain. Namun Frank menolak karena kesepakatan dan pendirian teguh si Frank. Lalu dia mengubah plat nomornya dan pulang. Saat di rumah, ia membersihkan mobilnya untuk menghilangkan jejak. Kemudian di televisi tayang berita bahwa 4 perampok yang bersamanya sudah tertangkap. Lalu bel rumahnya berbunyi. Ternyata yang datang adalah Pak Ladusing. Ia datang bertujuan memeriksa mobil BMW miliknya karena sama persis dengan apa yang dikendarai para perampok tersebut. Namun setelah memeriksanya, Pak Ladusing tidak menemui tanda-tanda apapun di mobil Frank. Sepulang Pak Ladusing, Frank mendapatkan telepon yang memintanya mengantarkan sesuatu. Dan malam harinya ia menemui penelpon itu di sebuah angkringan kopi. Orang itu menjelaskan barang yang akan diantar dan dijemputnya di mana. Kemudian dia memberikan alamat. Begitu juga dengan Frank, ia menjelaskan aturan mainnya. Setelah sama-sama sepakat, Frank mendapatkan separuh bayarannya. Keesokan harinya, si Upin-Ipin memasukkan barang ke bagasi mobilnya dan Frank langsung berangkat. Go! Di tengah jalan, ban mobilnya bocor dan ia buru-buru menggantinya. Setelah membuka bagasi, terlihat tasnya bergerak-gerak. Setibanya di rest area, Frank beristirahat sejenak sambil makan. Lalu setelah itu mengambil satu botol Floridina, lalu ia berangkat kembali. Karena penasaran, ia membuka isi tas itu yang ternyata berisi AWW cantik bernama Susanti. Lalu ia memberikan minumannya kepada Susanti karena ia sangat kehausan. Dan Frank pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Susanti terus-terusan mendesah. Karena gak tahan, Frank pun menghentikan mobilnya dan membuka tas yang ada Susanti di dalamnya. Ternyata Susanti mendesak karena ia kebelet mau pipis. Dengan jiwa sangannya,
Frank memberikan waktu 1 menit dengan syarat leher diikat tali. Setelah beberapa saat menunggu, ia mendatanginya, namun Susanti kabur ke arah semak-semak. Dan Frank berhasil menemukannya. Saat kembali ke mobil, ternyata ada 2 polisi, lalu Frank menghajarnya hingga babak belur dan pingsan. Singkat cerita, Frank tiba di rumah penerima paket. Ia bernama Tok Dalang. Tok Dalang yang menerima paket itu bertanya, "Apa kamu membuka paketnya, Frank?" Lalu Frank memberitahu kalau peraturannya tidak boleh membuka paket. Saat Frank ingin kembali, Tok Dalang memberinya pekerjaan kembali, yaitu mengantarkan sebuah paket. I like him. Lanjut cerita, Frank makan di sebuah warteg. Setelah ia selesai makan, ia menuju ke mobilnya, lalu tiba-tiba mobilnya meledak. Di sini Frank menyadari kalau paketnya adalah sebuah bom. Dengan marah, Frank langsung mendatangi kediaman Tok Dalang. Saat sampai, ia langsung menghajar anak buahnya satu persatu. Ia bisa menghindari dari semua senjata, serangan sampai peluru. Kemudian Frank pun mengalahkan anak buah si Tok Dalang. Lalu ia mengambil mobil yang ada di dalam rumah Atok itu dan pergi pulang ke rumahnya. Saat di tengah perjalanan, ternyata Susanti ada di dalam mobil itu, lalu Frank menurunkannya. Namun karena rasa empati yang sangat tinggi, Frank kembali ke tempat Susanti diturunkan, lalu membawa Susanti pulang ke rumahnya. Kemudian Frank memberikan Susanti makanan dan pergi beristirahat. Malam harinya Susanti mengambil kertas di atas lemari, namun kotak yang ada di atasnya jatuh. Dari situlah rahasia Frank terkuak bahwa dulunya seorang tentara. Sedangkan di rumah sakit, Tok Dalang bertanya ke anak buahnya, siapa yang melakukan ini? Lalu anak buahnya menjawab, si pengantar paket. Kemudian Tok Dalang membunuh anak buahnya tersebut. Let's keep it that way. Keesokan harinya, saat Frank bangun tidur, Susanti sudah siapkan makanan untuknya. Saat Frank lagi bersantai ria, tiba-tiba Ladusing datang, dan saat itu juga Susanti bilang ia juru masak yang baru. Lalu Ladusing mengatakan kepada Frank, sebuah BMW meledak dan ia membawa plat nomornya. Dan Frank mengaku kalau itu adalah mobilnya yang dicuri. Kemudian Ladusing berkata, bagaimana kamu bisa pulang? Lalu Susanti menjawab, ia memberinya tumpangan. Kemudian Ladusing ingin tahu mobil Susanti. Setelah Frank membuka garasi, untungnya Ladusing tidak melihat bumper depan yang hancur, jadi dia tidak curiga. Dan tiba-tiba saja rumah Frank dirudal oleh anak buah Tok Dalang. Setelah dirudal, Frank pun bersama Susanti diberondong peluru. Frank dan Susanti hanya bisa menghindar, lalu rumah itu dirudal kembali dengan tempo yang tepat, dan mereka pun melompat ke air dengan oksigen yang sudah Frank sediakan. Mereka pun pergi ke rumah persembunyian Frank yang baru. Hebat tuh.
Mind my own goddamn business. Dan setelah naik dari air, tibalah adegan kesukaan kita semua. Apa itu? Pengencerotan. Tan. Kita saksikan yuk. Setelah selesai bermantap-mantap, keesokan harinya Frank dan Susanti melapor ke Ladusing tentang kejadian yang menimpa rumahnya. Then we came back to the house, found it on. Found all around the house. Who would want you is dead? Any enemies you can think of? Commissaire, on vous demande en bas. Saat Pak Ladusing keluar dipanggil bawahannya, Susanti mengambil data-data di komputer Pak Ladusing. So, where will you be staying? It's not much, but Di jalan, Susanti memohon kepada Frank agar menolong orang-orang yang gak berdosa yang ada di dalam kontainer yang disandra oleh Tok Dalang. Awalnya Frank menolak, lalu Susanti menjelaskan kalau Tok Dalang menyandra orang-orang di kontainer itu juga keluarganya, dan kapal itu akan tiba saat ini juga. Setelah mendengar penjelasan dari Susanti, jiwa kepahlawanan Frank meronta-ronta. Saat Tok Dalang kembali ke rumahnya, Frank dan Susanti sudah ada di sana. Mereka mencari nomor kontainer yang akan dimasukkan ke dalam kapal. What's the ship number? I can't find anything. There's a guide on the way up. There are 400 people in that. Di sini Frank tahu ternyata Susanti adalah anak dari rekan kerja Tok Dalang. Namun kontainer yang berisi 400 manusia itu jelas adanya. Just kill him! No! Send in Leo. I need it. Beruntung Ladusing datang ke kantor Tok Dalang, namun si Atok membalikkan fakta bahwa Frank ingin memerasnya dengan cara menculik Susanti. Di sini Ladusing tidak bisa berkata apa-apa selain membawa Frank. Ketika sadar dari pingsannya, Frank sudah ada di dalam penjara. Ladusing menanyakan Frank keterlibatannya. Lalu Frank memberitahu orang-orang itu mempunyai bisnis penyelundupan manusia. Ada 359 orang di dalam kapal yang akan dijual sebagai budak. Lalu mereka menyusun rencana dengan kabur menyandra Ladusing menuju ke dermaga. Di dermaga, Frank pergi sendiri menuju pelabuhan, dan setibanya di pelabuhan, Frank mencari kontainer yang berisi orang-orang yang disandra tersebut. Namun usahanya dipergoki oleh anak buah si Tok Dalang. Lalu Frank menembakinya. Tok Dalang dan anak buahnya menghadang Frank, namun Frank berhasil mengalahkan semua anak buah dari Tok Dalang. Lalu Frank mengejar kontainer itu, disusul oleh anak buah Tok Dalang yang juga ikut mengejarnya sampai di parkiran bus. Di sini Frank terkepung dan terjadilah pertempuran sengit. Frank melumuri tubuhnya dengan oli dan Frank berhasil mengalahkan lawannya, namun datang lawan lain yang langsung menembakinya sampai ia jatuh ke air. Keesokan harinya, Frank mengejar kontainer menggunakan mobil, tapi mobilnya mogok di tengah jalan. Lalu ia melihat pesawat Pak Tani yang sedang menabur bubuk, dan Frank pun langsung menghampiri dan memintanya untuk mengejar kontainer, tentunya dengan todongan pistol. Setelah berhasil mengejar rombongan Tok Dalang,
ia melompat dengan menggunakan parasut ke kontainer. Setibanya di kontainer, ia melepaskan parasutnya sehingga mengenai mobil di belakangnya dan terjadilah tabrakan dua mobil. Lanjut, Frank mengambil alih kemudi kontainer itu. Lalu Tok Dalang pun berhasil masuk ke kemudi kontainer itu dan berhasil menjatuhkan Frank. Namun beruntungnya Frank masih bisa berpegangan di bawah mobil. Ayah Susanti yang melihat Frank di bawah kontainer, dia langsung menembakinya. Dengan skill mekanik, Frank melempar besi yang kena sopir hingga pingsan. Scene berlanjut dengan Frank yang berhasil masuk kembali ke dalam kontainer dan berhasil menjatuhkan Tok Dalang, lalu dia menghentikan truk itu. Yang disusul ayah Susanti menodongkan senjata sampai ke tebing sungai. Move! She'll see the light. Do you know? Terdengar suara tembakan, lalu Susanti menembak ayahnya headshot dan Susanti berkata, emang dia bajingan namun tetap ayahku. Di akhir cerita, Lebising datang dan mengeluarkan semua orang-orang yang ada di dalam kontainer itu, lalu film pun berlendir. Megawati makan bakso. Dadah.